Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Pandemi ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Banyak orang, terutama mereka yang sakit, mungkin merasakan perasaan terisolasi yang menambah ketakutan dan derita mereka. Dan banyak dari kita, bahkan walau kita tidak terpapar, mungkin akan mengenal orang yang sakit dan bahkan mati karena COVID-19. Jadi kebanyakan orang akan bertanya, mengapa ini terjadi? Kiranya pandemi ini membawa makna dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat setiap hikmahnya, lalu kokoh bertahan dan kelak dapat melaluinya. Semoga kita menjadi teruji dalam setiap krisis kehidupan, sehingga rintangan apapun dapat kita atasi dengan iman percaya kepadanya. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Efesus 3 pada ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
hadapan Allah Maha Tahu, mari tunduk dalam penyesalan serta mengaku kesalahan dan dosa kita. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengaku salah karena sering mengabaikan ketetapan dan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengaku berdosa karena tidak meneladani-Mu. Engkau mengajar dan melayani banyak orang susah tanpa takut terhadap orang-orang yang membenci dan memusuhi-Mu. Engkau berjalan maju memanggul salib-Mu sampai ke Golgota, bahkan mati di salib. Semuanya adalah karena cinta-Mu bagi kami. Roh Kudus, kami mengaku bersalah karena mengabaikan kuasa-Mu. Engkau memberi inspirasi untuk kami maju dalam karya layan kami. Namun kami seolah berjalan di tempat dan tidak maju-maju. Kami telah merasa nyaman dan enggan keluar dari zona nyaman kami. Kepadamu kami memohon, dengarlah ya Tuhan seruan kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walau tak layak hatiku,
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Galatia pasal 3 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29 yang mengatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan juga nanti pelayanan sakramen. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu memberi kami pedoman hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat pertama hingga 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di masa COVID-19 ini ada satu kata yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, yaitu kata selamat. Kata kerja selamat, kemudian dia menjadi kata benda keselamatan. Ini sangat dibutuhkan sekarang. Dari mana kita bisa memperolehnya? Kalau dari himbauan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu. Tetapi dari iman kita kepada Tuhan Yesus, itulah pedoman kita. Itulah yang bisa kita peroleh. Kalau mau menjadi selamat, kalau mau memiliki keselamatan, dapat kita peroleh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2, pada ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Jadi kasih karunia Allah berupa keselamatan itu kita peroleh dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan iman kita kepadanya, kita bisa memperolehnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat yang kita peroleh dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan hari ini kita mengingat rayakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu melalui pelaksanaan perjamuan kudus. Roti dan anggur yang kelihatan ini mau menggambarkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi keampunan dosa kita dan keselamatan hidup kita. Kita tidak hanya selamat di dunia, tapi juga setelah hidup di dunia, Tuhan mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Selama kita di dunia ini menghadapi masa COVID-19 ini, banyak orang yang takut, banyak orang yang gelisah. Bagaimana dia bisa terbebas? Bagaimana dia bisa selamat? Bagaimana dia bisa keluar dari kondisi ini? Secara iman, saya mau mengatakan ada Yesus yang bisa memprotek diri kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa memberikan imun tubuh yang kuat, sehingga kita bisa menghadapi tantangan yang sekarang kita hadapi bersama. Untuk itu saya mengajak jemaat semua, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini dengan mengucap syukur bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk keselamatan hidup kita.
Melalui Kristus, Dia membuka jalan bagi kita menghadap Bapa Sorgawi. Dia menyediakan keselamatan kekal hanya dengan iman dan percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23 sampai dengan 25 yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita mendengarkan penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa Pencipta, Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani,
Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita makan roti dan minum anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, dan yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita.
damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mendengar pembacaan Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami naikkan bahwa dalam penyertaan kasih-Mu, Tuhan menuntun kami dalam ibadah hari Minggu ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, firman-Mu itu mendiami kami dan menjadi pedoman di dalam hidup kami, ya Bapa. Kami juga mengucap syukur bahwa pada hari ini kami sudah melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus bagi keselamatan hidup kami, ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit, yang terinfeksi virus corona,
yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Juga jemaat-jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah. Tolong Tuhan, Engkau datang, Engkau jamah dan sembuhkan. Kami teringat mendoakan Opa Sausilawane, juga Opung Sihombing yang terbaring sakit di rumah. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Juga semua jemaat-Mu yang lain yang membutuhkan jamahan Tuhan. Kami menyerahkan setiap bentuk pelayanan dalam jemaat kami. Kami bersyukur bagi serah terima pelaksana harian majelis jemaat periode 2020-2022 telah berjalan dengan baik. Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat yang baru ini. Beri mereka hikmat dan kuasa-Mu, tuntun dan jaga mereka. Dan bagi periode masa bakti 2017-2020, kami mengucap syukur bahwa dalam tuntunan dan kasih Tuhan, mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan segala baik. Kami juga mengucap syukur bersama jemaat-Mu yang mulai hari ini dan hari-hari mendatang, berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan terima syukur mereka. Bagi jemaat-Mu yang berduka cita, biarlah Tuhan memberi kekuatan iman dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati mereka semua. Tuntun mereka Bapa, sehingga tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat dikerjakan dalam tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 243, Kasih Setia Tuhan.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat, ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah di Jemaat GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita atas kehadiran saudara sekalian dalam ibadah Minggu Sakramen Kudus. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peribadahan rumah tangga dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu 9 Agustus 2020 pukul 6 sore. Pelkat pelayanan anak, pelkat persekutuan teruna dan pelkat GP dapat dilihat melalui tayangan berikut. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Sehubungan dengan peribadahan rumah tangga dan pelkat yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan, kantong persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan melalui kantor gereja. Ketiga, katekisasi reguler periode tahun 2020 sampai 2021. Pelaksanaan kelas katekisasi reguler dapat dilihat di tayangan ini. Keempat, sakramen perjamuan. Hari ini Minggu 9 Agustus 2020 pukul 9 dilaksanakan sakramen perjamuan. Kelima, persiapan presbiter. Persiapan presbiter untuk ibadah Minggu 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2020 pukul 19 di Ruang Korintus. Mohon perhatian dan kehadiran presbiter yang bertugas. Keenam, berita duka cita. Telah meninggal dunia Saudara Daisy Maya Mamuaya pada hari Senin 3 Agustus 2020 dan telah dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Almarhum adalah mantan jemaat sektor pelayanan 3 dan mantan pengurus pelkat GP dan mantan pelayan pelkat PA GPIB Jemaat Martin Luther. Seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja menghibur serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ketujuh, berita kelahiran. Telah lahir seorang putri pada hari Selasa 28 Juli 2020. Anak pertama dari keluarga yang berbahagia, yaitu keluarga Rondonuwu Lentei, sektor pelayanan 1. Nama anak Fania Jovanka Rondonuwu. Majelis jemaat dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kedelapan, telah dilaksanakan acara serah terima PHMJ pada masa bakti 2017 sampai 2020 ke PHMJ masa bakti 2020 sampai 2022 pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus
2020. Kesembilan, Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat dibaca pada halaman 11 sampai dengan halaman 16. Demikian Warta Jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat yang dibagikan. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemain musik, pemandu pujian, tim syuting, petugas penata suara, petugas kontrol dan multimedia atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hambanya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.